Mau bahas tentang Linux Mint. Jadi Linux Mint ini ada 3 versi. Pertama, Linux Mint untuk versi yang terbaru ini 21,1 untuk rilis terakhirnya. Dan ini gratis OS operating system dari Linux dengan distro yang bisa kita pilih antara 3 ini. Cinnamon Edition ini untuk tampilan yang lebih eye-catching, yang lebih enak dilihat. Terus ada Mate yang stabil, robust dan cepat dan tradisional. Untuk ini lebih modern, inovatif, tampilannya lebih enak, dan beberapa hal yang bisa tools atau fitur-fitur yang ke-support ke Cinnamon Edition ini. Kemudian ada yang ketiga, ini XFCE Edition, ini lebih ringan, efisien, simple. Ya, bentuknya kayak Windows XP. Untuk tampilannya ini lebih ringan, terus simple, terus efisien, sesuai dengan penggunaan. Kalau memang penggunaannya sebagai programmer, tinggal install beberapa tools yang memang butuhnya untuk programmer. Tapi kalau untuk butuhnya memang lebih ke hiburan atau macam-macam, banyak hal, perkantoran, hiburan, programmer, terus untuk video editing, untuk keperluan perkantoran, misal untuk office gitu kan. Ya, saya sarankan untuk yang RAM-nya lebih hardware yang lawas atau RAM-nya cukup kurang sih. Untuk RAM-nya kurang, maka bisa gunakan XFCE karena dia cuma 500 MB saat awal booting, untuk mempercepat booting saat menyalakan komputer. Kalau memang RAM-nya di atas 2 GB, saya sarankan Cinnamon. Dan untuk yang berada di tengah-tengahnya, ini karena Gnome 2, ini karena Gnome 3 kan diimplementasikan di Cinnamon Edition ini, sedangkan untuk Gnome 2 masih stabilisasi untuk dukungan masih ada di Mate ini. Jadi saya sarankan untuk memilih yang Linux XFCE untuk komputer saya. Di sini ada berapa. On this page you can download Linux Mint either directly or via torrent. Jadi bisa untuk klik di sini secara langsung melalui web atau melalui torrent yang sifatnya lebih peer-to-peer. Make sure to verify your image after downloading it. Oke. Nah, ini ada download mirror. Kalau kalian kurang paham, bisa klik yang installation guide untuk melihat info-info atau rilis, pengumuman rilisnya atau rilis notenya, bisa klik di sini. Torrent jika kalian memang ingin klik download dari torrent. Ini guide-nya, download just the right edition, verify your ISO image, create a bootable media. Oke, pertama download, terus verify ISO image karena nanti bentuknya ISO. Terus untuk bisa menginstal ke komputer tentunya bootable media. Ini booting pilih misal kalau dari flash disk ya, pakai flash disk, bootable-nya, terus ya kalian pakai Rufus untuk mounting ISO-nya, terus instalasi, terus yang lainnya seperti post installation, hardware driver-nya disesuaikan, terus multimedia codec-nya untuk multimedia hiburan atau untuk edukasi atau untuk hal-hal yang sifatnya multimedia, itu bisa video, bisa audio. Terus language support untuk dukungan bahasa, tentu saja bahasa dari berbagai negara, sistem snapshot dan troubleshooting, AV, boot option, frequently asked. Kalian kalau yang banyak tanya ada di frequently asked question. Oke, langsung pilih ke Just the Right Edition.
langsung aja tanpa basa-basi. Cinnamon made a lot of effect. Oke, karena udah milih XFCE, kita pilih udah di sini, kita berada di 32 atau 64 bit, sesuaikan aja sama laptopnya. Saya pilih yang 64 kebetulan untuk lebih hubungan bitnya lebih mumpuni di laptop saya. Download SCA, some provide all Linux. Oke, integrity check. Oke, kita langsung ke verify your ISO. Kita klik aja di sini. Untuk download mirrornya 64 bit ini, kita pilih yang servernya terdekat aja. China mungkin, atau Australia, Singapura. Global Intermediate Nusantara. Oke, sini aja. Untuk repo kita download dan kita tunggu selama 1 jam 42 menit. Kita tunggu dan ini totalnya adalah 2,5 GB. Oke. Oke, kita baca-baca sebentar di sini. It's important to verify integrity authenticity of your ISO image. The integrity checks confirm that your ISO image was properly downloaded. Oke, sebelumnya memang telah download untuk ISO image di OS PC kita di sini. Misal belum download ISO image-nya ya download terlebih dahulu. Dan kalau memang dari pengguna Windows itu akan mudah untuk mempunyai aplikasi ISO, tapi untuk yang basisnya selain dari Windows itu misal menggunakan macOS atau Linux itu maka perlu untuk penginstalan ISO image ini. To confirm the ISO image you download it was signed by Linux Mint and thus that is in modified or malicious copy made by somebody else. Oke, jadi kita baca-baca dulu sambil menunggu prosesnya 1 jam. Dan ya, untuk keperluan tools yang saya pakai nantinya akan saya download VS Code, tentunya VS Code dan browser. VS Code, browser. Kemudian untuk multimedia mungkin record seperti ini, rekaman di Linux Mint. Editing mungkin yang secara lightweight aja, yang lebih ringan untuk dipakai daripada menggunakan misal Adobe atau DaVinci Resolve yang memang dibutuhkan untuk keperluan editing lebih mahir atau lebih profesional. Tentu saja kita menyesuaikan dengan kebutuhannya. Karena ini untuk kebutuhan programmer, maka yang saya butuhkan hanya beberapa hal kayak VS Code. Terus VS Code itu udah memakan RAM banyak sepertinya. Dan juga untuk browser pun saya pilih, kalau nggak Brave ya saya pilih Mozilla Firefox. Namun saya masih menggunakan untuk search engine-nya walaupun saya pakai Linux Mint, saya masih pakai untuk Google daripada saya pakai duckduckgo.com ataupun menggunakan Onion yang ya sifatnya lebih URL-nya lebih susah untuk dijangkau oleh orang umum. Kita tunggu dulu, mungkin saya pause dulu sebentar. Oke, sambil menunggu untuk penginstalan. Cinnamon ada Mate, ada XFCE. Kita bakal baca mengenai ini. Seperti disebutkan sebelumnya, Cinnamon adalah proyek Linux Mint asli. Ini adalah proyek sumber terbuka dan gratis untuk sistem X Windows. Jadi tampilannya kayak Windows X. Sebenarnya ini adalah garpu dari Fog. Nah, ini translate-nya dari ini ya, dari bahasa Inggris ke Indonesia agak aneh.
Ini adalah fork dari GNOME 3, namun ia lebih memilih konvensi metafora desktop tradisional. Jadi meskipun tradisional tapi menggunakan update-update dari GNOME 3 ketimbang GNOME 2, karena GNOME 2 masih ada di Mate untuk pengguna yang masih suka atau masih setia dengan menggunakan GNOME 2. GNOME selalu menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik terkemuka di lingkungan desktop. Namun tidak semua puas dengan itu. GNOME 2 adalah oke. Jadi GNOME ini sangat populer di kalangan Linux untuk pilihan desktopnya. Di pilihan UI-nya sukses mengikuti desktop tradisional, namun peralihan GNOME 3 tidak mulus. Nah ini bahkan hal itu menimbulkan kontroversi besar di hal masyarakat umum layak di publik maksudnya ini. GNOME 3 menargetkan tampilan yang lebih modern, bergaya dengan banyak penyesuaian dan perubahan yang dari sebelumnya. Untuk mengatasi situasi ini, pengembang Mint melakukan fork. Jadi ini aslinya forking. Jadi open source-nya GNOME itu mereka fork atau cloning, tapi tidak mengubah dari masternya, hanya mengcloning ke proyek mereka sendiri, proyek Mint sendiri. Jadi penambahan-penambahan untuk hal yang sifatnya penyesuaian dengan standar modernitas dan beberapa fitur intinya mengubahnya secara besar-besaran untuk memenuhi metafora tradisional. Sejak 2012 desktop Cinnamon mulai perjalanannya. Tentu saja sekarang lingkungan desktop berbasis GNOME lengkap yang tidak memerlukan GNOME sendiri untuk diinstal. Ini pemasangannya instalasi, hasil peningkatan kontroversial dari GNOME 2 ke GNOME 3, desktop gratis, semuanya gratis. Open source tersedia jangkauan yang lebih luas dari distro Linux. Jadi ini nanti kalau misal udah milih salah satu dari Cinnamon atau Mate atau XFCE, misal XFCE nanti bisa untuk upgrade di OS Linux-nya sendiri pas di bagian booting Linux. Misal untuk packaging untuk package yang sudah terinstall, nanti bisa untuk uninstall dan melakukan instalasi untuk penyesuaian ke Mate atau ke Cinnamon atau ke XFCE. Kebetulan kita pakai XFCE. Sampai ke ketika GNOME beralih ke shell GNOME modern, ia menerima sambutan negatif. Oke. Ini mengarah pada pembuatan desktop Mate seperti halnya Cinnamon. Kontroversi dari desktop Mate sebenarnya desktop ini juga kontroversi dari GNOME yang sebelumnya, GNOME yang tradisional atau XFCE ini. Desktop Mate memulai perjalanan oleh pengguna Arch Linux dari Argentina dengan forking GNOME. Oke. Jadi dari pengguna malah Arch Linux sebenarnya. Ini sedang dalam pengembangan aktif. Tujuannya untuk mempertahankan basis code GNOME 2. Kerangka kerja oke. Aplikasi inti menawarkan metafora tradisional pada pecinta Linux. Ini sepenuhnya menggabungkan kerangka kerja GTK plus 3. Linux Mint juga merupakan pengadopsi resmi desktop Mate. Sejak Linux Mint 12, Mate selalu menjadi bagian dari keluarga. Nah, ini ada perbedaannya. See and feel. Lihat dan rasakan. Oke. Untuk lingkungan desktop, mari kita lihat. Nah, ini seperti ini. Desktop Mate itu seperti ini. Tampilannya akan kayak Ubuntu gitu. Karena memang basisnya Debian juga untuk open source code-nya. Jika dibandingkan secara berdampingan, ada sedikit perbedaan antara dua lingkungan ini. Mari kita lihat. Oke, kita lihat di sini. Oh, ini Cinnamon. Cinnamon itu kayak Ubuntu yang versi yang terakhir saya pakai 16. Sekarang 18 LTS Ubuntu desktop operating system.
Nah, ini lebih lightweight atau lebih konsumsi RAM-nya lebih sedikit atau lebih lightweight, ringan. Nah, seperti ini untuk tampilannya masih ya ini enak karena lebih hitam untuk desktop di bagian ini cinnamon. Karena dark tema dark ini lebih enak untuk orang-orang yang memang pegiat komputer atau pegiat operating system itu atau aplikasi itu kan biasanya mereka memilih dark mode daripada yang normal mode yang kayak gini, yang putih kayak gini kan lebih ke mata tuh menjenuhkan. Nah, itu perbedaannya seperti ini, beda sekali ini. Ini lebih putih, ini lebih catching aja. Dan untuk menu itemnya pun ini hanya menggunakan menu item logo aja, logo icon. Kalau ini ada tulisan menu, pertama dia ada logo icon di samping kiri terus disejajarkan dengan penamaannya. Menarik. Tapi untuk bagian di fitur aplikasi item-item yang lainnya, ini untuk generalnya, jadi ini untuk bagian yang lebih khusus seperti kalau udah install Mozilla Fog akan ada di sini, akan berbeda. Oke, kita lihat masih sama untuk terminalnya, masih sama. Cuma di sini akan terlihat lebih kecil untuk taskbar-nya di bagian mid ketimbang cinnamon. Untuk bingkai frame dari Explorer ini masih sama sebenarnya. Dua lingkungan datang dengan perangkat lunak dengan default mereka. Oke, mungkin defaultnya penginstalan secara default atau built-in atau bawaan. Jadi ketika menginstal Linux otomatis menginstal Linux dengan cinnamon itu lebih banyak yang support ketimbang yang bagian mid atau XFCE. Jadi kalau memang atau mid ya, jadi akan lebih sesuai dengan kebutuhan kalau yang bagian XFCE atau tingkat di atasnya mid. Sedangkan cinnamon ini untuk kemudahan di mana kita tidak perlu untuk sibuk memikirkan aplikasi, perlu install ini, install itu. Cukup install Linux ini nanti kebutuhan untuk hal-hal yang di dalamnya, misal Office. Ya, di sini pakai Office bukan pakai Microsoft Word atau pakai Microsoft Excel. Ya, lingkungan Office-nya berbeda. Kemudian Blender, kemudian ada Blender 3D, kemudian ada Sublime, ada Spotify, WhatsApp, Dropbox, VirtualBox ini sudah built-in, ada Steam, ada Google, ini udah built-in lebih banyak di bagian cinnamon ketimbang kita bandingkan dengan bagian di Mate ini. Kalau di Mate sendiri kita memang kalau terbatas, kalau memang butuh aplikasi-aplikasi yang di luar dari bawaannya, misal aplikasi DaVinci Resolve gitu kan, aplikasi Steam, itu kita perlu untuk meluangkan waktu dan meluangkan pikiran, meluangkan ya waktu sih sebenarnya, dan tentu saja internet karena ini download ya. Itu aja. Kemudian perangkat lunak, manager file, perangkat lunak yang terpenting ya, di mana memiliki fitur pengelolaan file Nemo. Ini adalah pengelola file ringan. Ini kayak
manager file atau menangani tugas-tugas manajemen file yang jahat. Ini adalah cabang dari manajemen file Nautilus. Oke. Berhubungan dengan jahat ini kebetulan karena basisnya OS Linux ya, memang untuk virus-virus itu jarang dibuat untuk pengguna targetnya Linux apapun itu ataupun macOS ya. Dan karena yang kita tahu kebanyakan virus itu menyerang ke pengguna Windows, OS Windows. Namun tidak menutup kemungkinan kalau memang ada berapa backlink atau berapa phishing dari seorang yang kita klik-klik link yang tidak dikenal. Nah, itu bisa untuk um, bisa untuk melihat data-data atau itu ditanamkan berapa virus yang kita tidak inginkan ke operating system kita. Jadi harus berhati-hati dengan yang namanya orang itu ngasih link atau orang itu ngasih, biasanya kan ada beberapa yang memang virus itu akan mengambil data-data dari pengguna. Entah itu yang sudah kita sebenarnya simpan kayak data password ke browser itu bisa diakses dengan sangat mudah oleh para cracker. Bukan hacker. Di sisi lain, Linux Mint menampilkan cara sebagai pengelola file dan berbagai opsi lanjutan. Oke, ini adalah cabang lain dari manager file Nautilus. Oh, Caca. Menampilkan Caca. Oke, untuk Nemo Cinnamon, mereka menggunakan Nemo. Let your organize files and folder both on your computer and online. Ini juga sama. Caca lets you organize file and folder both on your computer and online. Ini kita terlihat di sini versinya manager file. Untuk ini tuh penamaan nama kodenya Nemo, ini nama kodenya Caca. Terminalnya, kita lihat terminalnya di sini, Genome terminal. Tentu saja Genome 3 ini 3,3.28.1. Sedangkan untuk Mate ini 1,20.0. Terlihat ini Mate developer terakhir 2012 sampai 2018. Ini beberapa copyright, ini beberapa orang yang mendevelop. Ini juga masih sama. Christian Perse masih sama. Ini ada Perboros untuk Mate. Baik Linux Mint, Cinnamon dan Mate menampilkan Xviewer sebagai penampil gambar default. Ini adalah perangkat lunak hebat yang didasarkan pada A of Genome. Oke. Tampilannya akan sangat memanjakan mata untuk Genome 3 untuk di Cinnamon ini. Sudah kayak macOS dari Apple. Genome 3 dari Cinnamon sendiri, tema Cinnamon ini. Sedangkan untuk Linux Mint ini defaultnya masih Xplayer. Nah, Xplayer, editor text juga. Ini masih Mint. Oke, masih sama. Linux Mint menampilkan editor text yang sama. Oke, untuk editor text ini ya hampir mirip dengan Notepad yang ada di OS Windows. Layar kunci cukup simple. Sebenarnya saya sudah menginstal Linux Mint di laptop saya yang One Two, tapi berhubung kayaknya saya pilih yang Cinnamon ketimbang pilih yang SFC atau Mint. Oke, masih lama 1 jam. Berikut lock screen-nya. Ini lock screen-nya layar kunci Mint. Oke, berbeda banget. Untuk Cinnamon ini sangat memanjakan mata, dimana ini kayak desktop, kayak
seperti Linux distro Ubuntu. Linux distro Ubuntu mirip sekali karena basisnya sama Genome juga. Namun untuk Ubuntu dia pakai Genome-nya Unity untuk tampilannya lebih hal-hal yang tampilannya lebih menawan, ya menurut saya nggak terlalu menarik sih, tapi enak aja untuk dipandang mata. Tapi itu balik lagi, kalau memang tampilannya akan memanjakan mata, diperlukan sebuah RAM yang memang mumpuni. Kecuali memang kalau RAM-nya itu udah gede, udah 16 GB misalnya, tapi pengen installnya adalah Linux Mint, pilih yang Cinnamon tuh nggak apa-apa, masih oke menurut saya. Ini untuk Mate-nya masih tampilan lama, cukup simple. Kayak kalau pakai BCA Mobile itu kan tampilannya simple tapi fungsionalitasnya masih bisa untuk digunakan ketimbang error. Dan pelayanannya dari BCA Mobile itu juga, dari BCA pun dia pelayanannya pun cukup responsif ketimbang Mandiri atau ya bank-bank lain. Saya tidak mau kompatibel untuk hal ini, tapi yang BCA itu bagus untuk pelayanan dan sebagainya. Bahkan hari Sabtu pun, Minggu pun mereka masih melayani pelanggan ketimbang Mandiri atau BRI atau yang lainnya, yang memang mereka membatasi jam kerjanya cuma sampai jam berapa, ataupun ketika mau tarik saldo dari salah satunya. Menurut saya BCA itu lebih bagus untuk pelayanannya, oke. Meskipun tampilannya untuk interface aplikasinya cuma simple, jadul. Oke, pilih yang mana sepenuhnya terserah Anda. Jawaban panjang, variabel yang harus Anda ingat berbeda untuk pengguna Linux baru. Ya, pakailah Cinnamon. Oh, ini untuk ini ya. Saya tambahkan lagi untuk rekomendasi jika memang device-nya baru. Pertama, laptopnya juga oke, untuk Intelnya juga prosesornya juga oke, chipsetnya, RAM-nya juga lebih dari 4, karena rekomend dari Cinnamon ini 4, tapi tidak menutup kemungkinan untuk RAM 2 bisa untuk diinstal desktop Cinnamon ini. Untuk ini sangat nyaman untuk pengguna Windows. Oke, jadi bagi kalian yang sudah sangat lama menggunakan Windows, tentunya Windows, entah itu Windows 8, Windows 10, Windows 8, Windows 10, 11, itu cocoknya menggunakan Cinnamon. Namun jika ingin menggunakan Mint juga oke, karena ini sistem desktopnya mirip, imitasi dari, ya bukan imitasi, lebih ke mirip aja dari Windows 7 yang sudah deprecated atau sudah tidak stabil, tidak ada support dari pihak Windows-nya sendiri. Dan lebih sesuai kebutuhan. Linux Mint memungkinkan memiliki beberapa lingkungan desktop di sistem Anda. Anda dapat dengan mudah mencoba sendiri dan memilih mana yang akan digunakan. Oke, pikiran terakhir. Let's think. Kedua lingkungan desktop ini sangat keren. Oke, sangat menyenangkan, sangat menarik mungkin bagi siapa saja. Ada banyak cara untuk meningkatkan pengalaman dengan kedua lingkungan desktop. Cara yang bagus adalah bertema. In a good way is them, bertema, themed. Ini pakai verb 3 ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan memang agak aneh. Karena keduanya menggunakan GTK plus. Oke. Tema mereka menggunakan GTK plus. Kamu dapat melakukan semua tema GTK plus populer di luar sana. Ini pun kayu manis, cinnamon, kayu manis. Kenapa nggak coklat? Kenapa nggak keju? Kenapa nggak cookies gitu? Enak. Kenapa cinnamon? Cinnamon hanya diseruput pakai minuman ya. Oke, kita kembali lagi. Memiliki koleksi tema dan ekstensinya sendiri. Lihat rempah kayu manis. Rempah-rempah kayu manis. Cinnamon tertarik dengan semua tema GTK terbaik. Lihat tema GTK Plus terbaik untuk Linux.
Nah, ini untuk frequent asked question atau FAQ. FAQ. Mana yang lebih baik, Linux Mint, Cinnamon, atau Mint? Dalam hal apa yang lebih baik dari Linux, Cinnamon, atau Mint itu tergantung. Nah, ini tergantung penggunaan. Berencana menggunakan apa. Produk unggulan Linux Mint. Cinnamon itu yang lebih unggul, yang lebih disarankan. Yang kami maksud ini adalah bahwa lingkungan desktop Linux Mint terlihat paling modern karena kemodernitas dari UI. Semakin UI-nya bagus, itu tentu saja grafiknya bagus, VGA-nya atau yang mengkompil atau yang menangani sifatnya grafis ini kan tentunya selain RAM itu kan juga menggunakan VGA card. Tentu saja itu berpengaruh. Ini memiliki lebih banyak. Tentu saja kalau RAM gede dan VGA-nya juga terbaru, cost untuk pengeluaran untuk membelinya juga sangat tinggi. Kalau memang laptopnya model lama dan masih ingin digunakan, saya sarankan untuk SFCE atau Mac. Ini memiliki lebih banyak alat daripada Mac. Nah, benar. Toolsnya lebih banyak. Selain modern, Mac lebih merupakan lingkungan desktop yang stabil. Oke, stabil. Dia stabil. Tapi terus ada dukungan dari komunitas. Dukungan ini maksudnya adalah ketika aplikasi yang sudah terinstall di Mac, misal Blender 3D, itu mereka disesuaikan atau kompatibel dengan OS-nya. Jadi ada fitur-fitur di dalam aplikasi itu akan selalu terupdate sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi akan dibutuhkan supporting dari komunitas atau supporting dari penggiat ini untuk menambahkan beberapa hal yang fiturnya kayak codec gitu kan. Kalau video install media player classic ternyata nggak bisa untuk dijalankan, ternyata codecnya. Hal itu berarti kan harus ditambahkan beberapa fitur atau beberapa kode atau beberapa program baris ke OS dari tema itu. Jadi ini hanya ya penyesuaian untuk lebih bisa menjangkau hal-hal yang lebih baru dari aplikasi ataupun hal-hal yang selalu up to date. Biasanya aplikasi atau game atau yang seperti aplikasi atau tema-tema Gnome gitu kan akan disesuaikan. Tapi melihat Gnome 3 itu karena konsumsinya lebih banyak ketimbang Gnome 2, maka masih dukungan sistem itu lebih, ya menurut saya lebih harus disesuaikan ke Gnome 2 sih. Mac lebih merupakan lingkungan desktop yang stabil, jadi stabil. Oke, dia Mac yang di bawah Cinnamon ini selain kestabilan, kesederhanaan dan simple dan konvensional atau tradisional, lebih ke fungsionalitas daripada ke UI yang membingungkan bagi orang yang menyubi. Jika terbiasa dengan Windows 7, maka Linux Mint pilihan terbaik. Benar kan? Namun Linux Mint Cinnamon lingkungan desktop lebih mirip dengan Windows 10. Oke. Windows 10 atau Windows 11 yang saya pakai ini untuk penyesuaian biasanya kan kalau memang habit atau pengguna biasa menggunakan yang namanya OS, dia beralih ke tampilan yang tidak mereka pahami, learning curve-nya akan butuh pembelajaran atau learning curve semacam butuh penyesuaian yang lama, bisa 3 bulan sampai 6 bulanan. Ini membutuhkan waktu, pikiran, tenaga, dan sebagainya. Terbiasa Windows 10, ya udah pakai Cinnamon gitu aja.
tergantung preferensi estetiknya seperti apa, perbedaannya cuma di visual aja sih sebenarnya, visual bahkan nggak terlalu kentara di sini tertulis, nggak terlalu mencolok. Ya, kami dapat mengkonfirmasi bahwa Linux Mint Mate lebih ringan jika dibandingkan dengan Linux Mint Cinnamon dari keduanya. Ini adalah lingkungan desktop yang kurang haus sumber daya sehingga jauh lebih ringan. Kurang haus sumber daya. Aduh, bahasanya translate. Saya coba ubah lagi ke bahasa yang lebih enak. Dari keduanya ini lingkungan desktop yang resource-nya masih kurang sehingga jauh lebih ringan. Resource-nya lebih nggak terlalu banyak penambahan kode yang tidak diperlukan gitu. Jadi akan lebih ringan. Hal-hal yang diperlukan aja untuk berapa fungsionalitas, profesionalitas, ya intinya usability dan stability dengan perpustakaan yang jauh lebih sedikit. Nah, library, perpustakaan yang jauh lebih sedikit. Library itu kan intinya dengan banyaknya data atau dan banyaknya file, dengan banyaknya resources, sumber daya resources ya, yang lebih dikit. Jadi akan ketika booting pun nggak semuanya bakal terload, hanya beberapa hal yang memang sudah ada di situ, tidak membebani memori, tidak membebani sistemnya sendiri. Jadi Mate dibandingkan dengan Cinnamon jauh lebih stabil dan lebih cepat. Oke. Alasan lain karena Mate didasarkan pada kerangka kerja atau framework pustaka lama, library, all dependencies and library is the same language, the same words that you can differ between them. Yang lebih stabil karena penggunaan peningkatannya pengalaman yang bertahun-tahun. Ya, karena komunitas supporting itu loh, supporting yang lama dalam penggunaan Mate ini. Sebagai perbandingan, Cinnamon memiliki perpustakaan yang jauh lebih sedikit dan masih dalam masa pertumbuhan. Nah, ini berarti bahwa bug masih mungkin bisa terjadi. Tapi untuk tampilan memang oke, namun masih banyak hal-hal yang ya ini bug ya, butuh proses yang panjang untuk bisa benar-benar ya, sesuatu kalau kita berhubungan dengan bug itu memang sangat menjengkelkan dan butuh waktu yang nggak sedikit untuk mempelajari dan juga resolving dari bug. Namun ini sangat menarik kalau kalian memang benar-benar seorang developer yang memang ingin mendukung, berkontribusi. Kalau nggak punya dana yang lebih, kalian bisa untuk benar-benar mengatasi bug-bug yang ada di OS atau ada di aplikasi ya, yang sifatnya open source ya, yang free, dalamnya free dan kalian bisa kontribusi. Itu keuntungan dari kontribusi itu kalian bakal dikenal oleh publik dan kalian punya label bahwa kalian punya label mendukung komunitas tersebut. Terus kalau sifatnya cari kerja itu enak. Open source itu memberikan keuntungan di mana kita benar-benar geek atau kita benar-benar penggiat di bidang itu. Kita udah sangat suka dengan hal itu. Maka bisa menjadi pilih. Kenapa saya bahasanya juga kayak gini? Bisa menjadi pilihan yang lebih masuk akal. Untuk benar-benar tidak mendevelop dari awal. Kalian punya pikiran untuk ide membuat sesuatu dari awal, mending kalian untuk bug fixing atau membenarkan hal-hal yang masih error di aplikasi apapun itu, entah itu aplikasi yang udah terkenal kayak Facebook gitu kan, atau OS ya. Enaknya sih cukup kalau kalian punya waktu untuk dokumentasi ya bisa kontribusi dokumentasi.